Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan silsilah akidah Sittatu Mawadhi' min as-sirah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najari rahimahullahu taala, seputar 6 pelajaran dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini majelis yang ke-8 dari pembahasan buku ini. Kita telah masuk di tempat yang ketiga, pelajaran yang ketiga dari sirah ini. Pada tempat yang kedua sudah kita terangkan ya. Saya simpulkan sedikit dari pembahasan yang sudah kita kaji, dari pelajaran-pelajaran yang diambil. Intinya di situ orang-orang musyrik, mereka telah menganggap Nabi SAW mencela sembahan-sembahan mereka. Tatkala Nabi menerangkan di situ bahwasanya sembahan-sembahan mereka itu tidak boleh diminta doa padanya, ya. Kemudian mereka tidak bisa memberi manfaat dan juga tidak bisa menolak bahaya. Ya, Nabi terangkan itu ya kepada kaum musyrikin. Dari sebab itulah kaum musyrikin mereka menganggap Nabi SAW telah mencela apa? Sembahan-sembahan mereka. Ya, padahal Nabi hakikatnya tidak mencela. Beliau hanya menerangkan dari bentuk ibadah mereka kepada selain Allah. Ya, itu yang Nabi terangkan. Jadi di sini ada pelajaran ya. Seorang itu ketika dia menjelaskan suatu perkara, ya, itu dia jelaskan dengan rinci. Dia jelaskan dengan apa? Dengan rincian. Andai kata Nabi hanya menerangkan tauhid itu bagus, kesyirikan itu tercela, ya, maka orang-orang musyrik tidak akan mungkin memusuhi Nabi SAW. Karena sudah kita terangkan juga di tempat yang pertama, bahwasanya kaum musyrikin mereka mengira kesyirikan yang mereka lakukan itu adalah ibadah yang paling agung di sisi mereka ya. Atau kalau Nabi terangkan itu merupakan kesyirikan, nah, dari sebab itulah muncullah permusuhan antara kaum musyrikin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat. Ya. Itu dari faedah ya yang dipetik dari pelajaran yang kedua. Nah, jadi seorang ketika dia menjelaskan ilmu, dia rinci ilmu tersebut, dijelaskan dengan apa? Seterang-terangnya, sehingga manusia itu memahami. Ya, dia tidak jelaskan secara global. Ada hal yang perlu dirinci agar ilmu itu bisa dipahami dengan baik. Kemudian dari faedah juga yang sudah kita terangkan di pelajaran yang kedua dari perkataan Syekh di situ ya sudah kita baca. Seorang itu ketika dia beragama, dia gabungkan antara tiga perkara.
Pertama, dia mentauhidkan Allah. Kemudian yang kedua, dia tinggalkan kesyirikan. Ya. Dua perkara ini sudah kita terangkan ya. Ada yang ketiga yang Syekh tekankan di situ, yaitu dia harus memusuhi kaum musyrikin. Ya, terang-terangan membenci mereka. Tidak boleh ada cinta mencintai kepada orang-orang musyrik, pada orang-orang kafir. Ya, karena ketika dia masuk dalam perkara agama, itu bisa mengkafirkan seorang. Kemudian dari pelajaran juga yang bisa dipetik dari tempat yang kedua yang sudah kita terangkan, di sini beliau singgung ya, sebagian dari manusia di masa beliau dikenal di tengah manusia, orang itu memang punya agama. Nah, tapi tidak paham masalah ini. Masalah menempatkan cinta dan benci itu pada tempatnya masing-masing. Ya. Karena di antara mereka ada yang mencintai orang-orang kafir, sampai masuk pada perkara-perkara agama. Dia senang kekafiran itu lebih tinggi, ya, kesyirikan lebih tinggi di atas keislaman. Paham ya? Ini dari sebab-sebab kekafiran seorang bisa murtad dari agama. Maka diingatkan oleh Syekh di situ ya. Dan juga sudah kita terangkan, seorang itu ketika dia membenci orang kafir, dibenci orang-orang musyrik, itu tidak menafikan dia berbuat baik kepadanya. Karena dibedakan di situ antara pembahasan berbuat baik kepada orang kafir dengan memusuhi mereka. Itu beda ya. Sebatas perkara-perkara dunia, transaksi jual beli, ya, kehidupan bermasyarakat, bernegara, itu diatur dalam Islam. Ya. Sepanjang orang kafir itu tidak memerangi kaum muslimin dan tidak mengusir mereka dari negeri-negeri mereka, maka mereka diperlakukan dengan baik. Ya. Dijaga keadilan, jangan sampai ada kezaliman. Ini sudah kita terangkan ya. Itu dibedakan. Dia berbuat baik bukan berarti dia mencintai orang kafir tersebut. Jelas ya? Karena itu beda pembahasannya. Dan kemudian juga dari akhir pembahasan di tempat yang kedua ini, dibawakan situ ayat di surah Al-Ankabut. Ya. Ini beliau singgung ya, sebagian manusia yang tidak mau sabar dengan cobaan dalam beragama. Ya, ini sifat orang-orang munafikin. Sifat orang-orang munafikin. Wa minan nasi may yaqulu amana billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Dan di antara manusia, kata Allah, ada yang berkata, aku beriman kepada Allah. Tapi ketika dia diuji, diberikan ujian, maka dia jadikan gangguan manusia itu seperti siksaan Allah. Ya, dianggap itu seperti siksaan sudah. Padahal itu baru ujian saja, kecil. Ya. Jadi kalau dia tidak bisa sabar dengan ujian itu, maka di akhirat nanti dia tidak akan bisa bersabar lagi dengan kerasnya siksaan api neraka. Ya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ini sifat orang-orang munafik. Ya. Sifat orang-orang yang beriman, ya, mereka ketika telah berkata aku beriman, maka dia siap menerima ujian, siap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ujian tersebut akan terlihat di situ siapa yang imannya jujur dan siapa yang dusta keimanannya. Dipahami ini ya? Ini diingatkan ya,
Jangan sampai seorang muslim dan muslimah sifatnya seperti itu. Kalau ada nikmat dia bahagia, senang, gembira, ceria mukanya. Tapi ketika ada susah sedikit, sudah dia apa? Berkeluh kesah. Ini diibaratkan di ayat yang lain, itu kata Allah, mereka ini beribadah kepada Allah hanya pada ujung-ujung keislaman saja. Jika ada nikmat, mereka senang. Jika ada ujian, mereka berkeluh kesah. Mereka berkeluh kesah. Ini dihindari ya, sifat-sifat seperti ini. Itu dari beberapa pelajaran-pelajaran yang kita petik dari tempat yang kedua. Baik. Sekarang kita masuk di tempat yang ketiga, tentang masalah pembacaan surah An-Najm. Ini kisah yang lain lagi ya, dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi di fase Mekah. Di fase Mekah. Ya. Walaupun dalam kisah ini ada silang pendapatnya di kalangan ulama. Ada yang melemahkan hadisnya, ada yang menguatkannya. Dari kebanyakan ulama, mereka melemahkan hadis tentang kisah ini. Nanti kita akan terangkannya kisahnya. Tapi sebagian ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau menguatkan kisah ini karena dia banyak jalannya sehingga bisa dikuatkan. Itu diterangkannya oleh Syekh Shalih Fauzan dalam syarah buku ini ya. Baik. Kita lihat dari kisah tersebut. Ya, kata Syekh rahimahullah taala, lihat di halaman berapa di situ di diktatnya 14 ya. Baik. Kalau di buku silsilah akidahnya di halaman 65 ya. Baik. Tapi di situ kata Syekh rahimahullah taala, al-mawdhi'u tsalits, kisah qiraatihi sallallahu alaihi wasallam surat An-Najm bi hadratihim. Falamma balagha afara'aytumul lata wal uzza alqa asyaitanu fi tilawatihi tilkal gharanik al-ula wa inna syafa'atahunna laturja. Itu ada dua cetakan ya. Di cetakan lain dikatakan tilkal gharanik al-ula wa inna syafa'atahum, pakai hum di situ ya, laturja. Fadhannu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalaha fa farihu bidzalika. Di cetakan lain dikatakan fa farihu bidzalika farhan syadida. Wa qalu kalaman ma'nahu wa nahnu na'rifu anna Allah huwa an-nafi'ud dar wahdahu la syarika lah walakinna haula'i yashfa'una lana 'indahu. Falamma balagha sajadata sajada wa sajadu ma'ahu fasha'al khabaru annahum safuhu wa sami'a bidzalika man bil habasha faraja'u. Falamma ankara dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adu ila syarrin mimma kanu alaihi. Kata beliau al-mawdhi'u tsalits, ya, tempat yang ketiga dari pelajaran akidah seputar sirah ini. Kata beliau qissatu qiraatihi sallallahu alaihi wasallam surat An-Najm, yaitu kisah pembacaan beliau sallallahu alaihi wasallam surah An-Najm. Di juz berapa itu di Al-Quran? Hah? Juz 20? 27 ya. Jadi ada surah apa? Sebelumnya kan ada surah apa? Ad-Dhariyat, surah At-Tur, ada surah An-Najm. Dan surah-surah mufassal ya, itu harus dihafal. Bihadratihim, pada kehadiran mereka. Maksudnya di sini Nabi SAW membacakan surah An-Najm ini dihadiri juga oleh kaum musyrikin.
Jadi di situ hadir ya para sahabat, hadir juga siapa? Orang-orang musyrik. Ya. Falamma balagha afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra sampai akhir ayat ya. Tatkala beliau sampai pada ayat afara'aitumul Lata wal Uzza, ya, tidakkah kalian memperhatikan Lat dan Uzza itu serta Manah? Ini kan 3 berhala ya. 3 berhala dari berhala orang-orang Arab yang paling besar ketika itu. Ini sudah kita bahas juga kemarin ya di kitab yang pertama, di kitab Al-Qawaidul Arba'ah. Lat itu kan ada 2 penafsirannya. Ada yang menafsirkan Lat itu adalah lelaki yang soleh, yang dia ini sering membuat makanan untuk para jemaah haji ya. Jadi ketika dia meninggal, orang-orang musyrikin mereka itikaf ya, berdiam di kuburnya. Dipahami ya? Itu penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, dia mengatakan Lat ini dia adalah berhala. Ya, adalah berhala. Kemudian Al-Uzza, ya, Uzza ini dia pohon ya, ya, pohon yang dekat-dekat Mekah juga. Lat dan Uzza ini dari berhala yang ada di sekitar Mekah, ada di sekitar Mekah. Nah, Al-Uzza ini dia pohon, ya, pohon yang di dalamnya itu ada jin yang bisa berbicara dengan manusia. Ya. Adapun ayat setelahnya dikatakan di situ wa manata tsalitsatal ukhra, itu ayat kelengkapannya ya. Dan Manah yang ketiga. Kalau Manah itu dia batu besar. Ya, disembah juga selain Allah. Dan dia tempatnya di antara Mekah dan Madinah. Jadi kalau dahulu itu orang-orang mau haji, mereka itu ihramnya dari situ, dari Manah itu. Ya. Nah, ketika Fatu Mekah, Nabi membuka kota Mekah, 3 berhala ini dihancurkan. Ya. Nabi SAW utus para sahabat menghancurkan Lat, kemudian Uzza tadi, serta apa? Manah. Ya, yang uniknya itu Al-Uzza itu ya, ketika dihancurkan itu oleh sahabat, dipotong pohon itu, keluar jinnya. Ya, keluar apa? Jinnya tadi itu. Dikejar lagi oleh sahabat dan dibunuh jin itu. Jadi ini 3 berhala. Jadi ketika Nabi SAW sampai pada ayat tadi itu, afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Nah, di situ kata Syekh, alqa syaitan fi tilawati. Syaitan di situ melemparkan ya pada bacaan Nabi SAW itu. Nah, ada tambahan. Jadi orang-orang dengar itu ya, Nabi baca tambahan ini padahal tidak ada seperti itu sebenarnya. Nabi baca ayatnya seperti biasa. Tapi yang terdengar di sisi orang-orang musyrikin tambahan ini. Ya, tilkal gharanik al-ula ya. Wa inna syafa'atahunna la turja. Ya, itulah al-gharanik. Al-gharanik ini jamak dari kata gurnuk. Ya, gurnuk itu kalau dilihat dari maknanya seperti burung putih. Ya. Burung putih yang jantan yang lahirnya panjang. Apa kira-kira kalau di sini namanya itu? Ya, mirip angsa atau bangau begitu ya. Ya. Itu setan sisipkan di bacaan Nabi yang terdengar katanya. Tilkal gharanik al-ula. Itulah burung-burung putih yang tinggi. Ya. Wa inna syafa'atahunna la turja. Dan sungguhnya syafaat mereka itu diharapkan. Ya. Diharapkan. Ini bahasa lain ya sebenarnya ini.
Sebenarnya maksud mereka itu orang musyrik tadi itu dan juga syaitan, ya, mereka arahkan itu adalah para malaikat. Adalah para malaikat. Karena para malaikat diibaratkan seperti itu, berwarna putih, punya sayap. Ya, jadi orang-orang musyrikin itu menyembah para malaikat. Jika sudah kita bahas ya di kitab yang pertama, di Al-Qawaidul Arba'ah. Di antara mereka ada yang menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah pohon, menyembah apa lagi? Bebatuan, gitu kan? Ada yang menyembah orang-orang soleh yang sudah meninggal. Ada yang menyembah jin-jin. Ada juga yang menyembah malaikat. Ya. Para nabi dan rasul juga mereka sembah. Nah, ketika Nabi SAW baca surah An-Najm ini, disisipkan oleh syaitan tambahan itu, ya, orang musyrikin dengar, itulah burung-burung putih yang tinggi, ya, dan sesungguhnya syafaat mereka diharapkan. Nah, maka di situ kata Syekh, fadhannu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalaha. Mereka mengira bahwasanya Nabi SAW telah membaca kalimat-kalimat itu. Ya, fa farihu bidzalika. Di catatan lain dikatakan farahan syadida. Maka kaum musyrikin mereka bergembira dengan kegembiraan yang apa? Yang sangat besar. Ya. Wa qalu kalaman ma'anahu, dan mereka berkata dengan kalimat yang semaknanya, kata Syekh, hadzal ladzi nuridu. Ya. Nah, ini yang kita inginkan sebenarnya ini. Ya, ternyata akidah kita sama dengan akidah Nabi SAW. Bisa kita minta syafaat, gitu kan? Sama para malaikat. Itu sudah dibolehkan. Sudah apa? Dibolehkan. Nah, itulah kenapa mereka apa? Bergembira dengan kegembiraan yang besar. Padahal itu kalimat dari syaitan. Ya, bukan dari bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata mereka, wa nahnu na'rifu anna Allah huwa an-nafi'ud dhar wahdahu la syarikalah. Ya, itu Syekh ibaratkan dari perkataan mereka. Ya. Kata orang-orang musyrik, kami itu tahu, paham bahwasanya Allah itu yang Maha memberi manfaat, menolak bahaya, ya, semata kan? Tidak ada syarikat baginya. Ya. Walakin haula'i yashfa'una lana indahu. Akan tetapi kata Syekh, ini beliau ibaratkan dari perkataan mereka, ya, orang-orang musyrik. Akan tetapi, ya, al-Gharanik tadi itu, burung-burung putih tadi itu, yaitu para malaikat, ya, itu bisa memberi syafaat untuk kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai situ dari kisah ini, ya. Ya. Maka kata Syekh setelah itu, falamma balagha sajada sajada wa sajadu ma'ahu. Tatkala Nabi SAW sampai pada ayat sajadah di surah An-Najm ini, ya, beliau sujud dan kaum musyrikin juga ikut sujud bersama Nabi SAW. Jadi mereka ikuti Nabi sujud juga. Ya. Itu ayat yang terakhir, ya, di surah An-Najm dari tempat sujud. Ya, tilawah, ya, kalau di bacaan kita kan, fasjudu lillahi wa'budu. Itu akhir surah An-Najm. Nabi di situ sujud para sahabat dan juga orang-orang musyrik juga apa? Ikut sujud. Karena mereka sudah menganggap bahwasanya Nabi SAW sudah sama akidahnya dengan apa? Dengan kaum musyrikin. Jadi apa yang Nabi lakukan, mereka ikut juga di belakang. Ya, mereka ikut juga di belakang. Ya. Maka kata Syekh di situ, fasya'al khabar annahum safuhu. Ya. Maka tersebarlah berita katanya bahwasanya orang-orang musyrik itu sudah berdamai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sudah sama akidahnya katanya. Nabi sudah bolehkan apa? Meminta syafaat kepada burung-burung tadi itu, ya, kepada para malaikat. Dipahami, ya? Nah, wasamiya bidzalika man bil habasyah. Ya, faraja'u. Kemudian kabar tadi itu didengar juga
oleh para sahabat yang sudah hijrah ke Habasyah. Ini sudah kita bahas ya. Sebelum hijrah di Madinah itu kan ada hijrah di mana? Di Habasyah. Itu masih fase Mekah. Dan itu terjadi 2 kali. Ya. Maka sahabat yang hijrah di Habasyah sampai berita itu. Oh, sudah terjadi perdamaian antara Nabi, para sahabat dengan orang-orang musyrikin. Maka mereka pulang. Mereka kembali ke mana? Ke Mekah. Falamma ankara dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adu ila syarrin mimma kanu alaihi. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari perkara itu, maka mereka orang-orang musyrik tadi itu kembali pada kejelekan yang dulunya mereka berada di atasnya. Ya, Nabi terangkan itu bukan bacaan beliau. Ya, itu bacaan dari mana? Dari syaitan. Ya. Baik. Ini kisah masih bersambung sebenarnya kalau kita ingin terangkan ya. Ini datang mungkin waktunya tidak cukup kalau kita baca semua ini. Lihat di buku panduannya di silsilah akidah ya. Di pembahasannya itu ada 3 masalah di halaman 67 tentang kisah Nabi SAW membaca surah An-Najm yang dihadiri oleh kaum musyrikin. Tadi sudah diterangkan ya. Ini kisah ada selang pendapat sebenarnya. Ya, sudah kita bahas tadi. Kemudian yang kedua situ diterangkan hakikat permusuhan antara Nabi SAW dan kaum musyrikin. Inti masalah kan sudah jelas tadi ya. Orang-orang musyrikin itu mereka beribadah kepada Allah, tapi dia pakai perantara. Pakai apa? Perantara-perantara. Perantara-perantara ini banyak modelnya. Kadang para malaikat, kadang orang-orang soleh, kadang jin-jin, kadang para nabi dan rasul, kadang pohon-pohon yang dikeramatkan, kadang berhala, dan seterusnya. Ya. Tujuannya apa? Nah, itu sudah diterangkan di kitab sebelumnya ya. Tujuannya kan 2, mencari kedekatan dan mencari apa? Syafaat. Jadi niatnya itu bagus. Mereka beribadah kepada selain Allah itu agar selain Allah itu mendekatkan mereka kepada Allah. Agar selain Allah itu memberikan syafaat. Ya. Pada hari kiamat nanti. Pada hari kiamat nanti. Nah, di sini juga ada pelajaran yang bisa kita petik ya. Kata para ulama, sebagian akidah dari kaum musyrikin, mereka itu ada yang meyakini tentang benarnya hari kebangkitan. Tentang benarnya hari apa? Kebangkitan. Walaupun kebanyakan mereka mengingkari hari apa? Hari kiamat. Itu kebanyakan dari akidah kaum musyrikin secara global. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir mereka menyangka mereka tidak akan dibangkitkan. Tapi sebagian mereka ada yang meyakini akan tegaknya hari kiamat. Nah, ini buktinya mereka menjadikan perantara-perantara tadi itu untuk mencari kedekatan di sisi Allah, untuk mencari syafaat. Dipahami ya? Ini sudah kita baca ayat-ayatnya ya di kitab yang pertama. Tapi sudah azan ya. Itu aja dulu mungkin yang bisa kita terangkan. Insyaallah nanti kelanjutan dari tempat ini kita bahas di sesi berikutnya. Baik. Jadi sudah 2 masalah yang kita terangkan tadi ya. Nanti masalah yang ketiga kita bahas insyaallah taala, kita sempurnakan di di sesi yang berikutnya ya. Ya. Ini ada Quran, mohon maafkan. Kita akhiri majelisnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.